Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikaha wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Darmawan dan Ibu Iis Aisyah almarhumah, yang kami hormati keluarga besar Bang Dede Sukmana, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Bapak Sudarno, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak disebutkan satu persatu. Insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Adinda Zahra Siti Zahra Humairah, di dalam di luar Ada nih Tat. ada Siti Zahra Humairah, bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Mana yang si Neng Zahra? Kalau mana Zahra ya? Iya kan? Nggak usah saya yang beli. Ibadah yang paling lama pernikahan. Sholat taraweh katanya mah lama, 23 rakaat setengah jam beres. Ya, selama-lamanya sholat taraweh setengah jam cuma sebulan. Ada yang sampai setahun. Taraweh terus ada? Nggak ada, ya kan? Sholat Idul Fitri juga begitu, setahun sekali. Ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Maka niatan pernikahan itu ibadah agar semua rangkaian yang dilakukan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini sering kita dengar Pak, sering, bahkan mungkin sudah ada yang hafal. Tapi ternyata ayat ini penilaiannya ada di ujung. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, an khalaqalakum, yang telah menciptakan kalian, azwajal litaskunu ilaiha, laki-laki butuh pasangan, perempuan butuh pasangan. Tujuannya buat apa? Litaskunu ilaiha, yang sering kita ngomongin sakinah. Sakinah. Kalau ada pengantin kita naik ke pelaminan, semoga sakinah mawaddah warahmah. Ditanya, emang sakinah apa artinya? Kalau tahu ngomong baik sakinah. Ya, sakinah itu kenapa adanya di awal?
Rahmat adanya di ujung. Ternyata ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, bahwasanya pernikahan itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai menjadi keluarga yang sakinah, tenang. Sakinah artinya apa? Tenang. Suami ngelihat istri tenang, istri ngelihat suami tenang, tenang tuh. Ngelihat suami beras masih ada tenang, ya kan? Ya Bu ya. Kalau tenang begitu kan ya. Seganteng-gantengnya muka suami, kalau beras di dapur orang ada, orang tenang, ya kan? Lintas gunung menjadikan dia itu tenang. Bagaimana cari ketenangan di rumah? Maka para istri jangan salahkan suaminya mencari ketenangan di luaran, karena dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam. Karena pernikahan tujuannya lintas gunung ilaiha, menjadikan tenang. Suami pulang kerja capek ngeliat istrinya tenang. Suami pulang kerja capek kena macet, kejebak hujan, pulang telat ya, nyampe rumah, dari mana sih lo? Kira-kira tenang gak tuh? Tenang gak? Oh tenang, tenang gitu ya. Lintas kuno ilaiha, membuat suami kita tenang, itu ibadah yang sangat luar. Kalau udah tenang bisa didapat, baru timbul mawaddah. Apa mawaddah? Apa Bu? Kan sering ngomong sakinah, mawaddah. Besok juga Adro ngomong begitu. Hidup indah, sakinah, mawaddah, warahmah, gumpang-gumpung gitu kan. Anak Adro udah awal, sakinah artinya tenang, mawaddah artinya cinta itu bisa kita dapat kalau kita tenang Pak. Kalau kita tenang, cinta. Neneng Zahra punya cinta kan? Itu pas jatuh cinta tenang nggak? Tenang nggak? Nggak mau kemana-mana kan? Maunya di rumah, teleponan sampai 3 jam. Tenang di rumah. Karena timbulnya cinta asal mulanya ada ketenang. Setelah tenang timbul cinta, baru ujungnya apa tadi? Rahmat. Kalau rahmat Allah udah diturunkan, keluarga ini menjadi keluarga yang diinginkan oleh semua orang. Jadi saling menasehati, suami nasehati istri, istri nasehati suami. Cuman punya prinsip satu, kalau pengen nyuruh suami, yang namanya raja kalau disuruh membantah dia. Ya, intinya yang namanya laki-laki kalau disuruh pasti ngebantah. Laki-laki kalau disuruh ngebantah, kenapa? Nyuci sono nyuci, kagak bakal dikerjain sampai 2 minggu, nggak bakal dikerjakan. Tapi ketika dia tanpa disuruh, bang, hari ini cucian udah banyak, saya lagi gak enak badan, nyuci lagi gak enak ini, nyuruh nggak tuh kira-kira? Masih kode. Itu biasanya suami lebih peka begitu tuh, dibandingkan nyuci apa lu bang, gak bakal dikerjain sampai 2 minggu lebih, gak bakal dikerjain. Karena prinsipnya suami, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Masa pemimpin disuruh-suruh? Begitu prinsipnya. Sehingga pemimpin akan mengeluarkan yang namanya ke apa ya? Ke apa? Ketenangan. Ke kewajiban pada dirinya dan istrinya dengan sebuah pengertian. Oh iya, istri capek dibantuin, gitu ya Neng ya. Terus dalam hadisnya baginda Nabi menyabdakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahnya kalau ngikutin sunnah pasti ada manfaatnya. Jadi tujuan pernikahan apa? Yang pertama niatin buat ibadah Neng Zahra. Yang kedua niatin bahwasanya ingin memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan. Kalau orang dulu keturunannya 12 bikin 20.
Karena baginda Nabi di dalam sebuah kitab, nama kitabnya Tanqihul Qaul. Kalau ngomong tanpa ada landasan saya nggak berani, Pak. Ini kan ada video nih ya. Iya. Ya, Iya. kalau nanti ada yang datang ke saya bikin anak 20 datang ke rumah baca kitabnya dewek. Nama kitabnya Tanqihul Qaul. Apa tuh? Nama kitabnya Tanqihul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti di padang mahsyar itu merasa bangga kalau umatnya banyak. Oh, umat gua nih, kalau bahasa orang Betawi begitu tuh Pak. Orang kampung gunung begitu. Kalau kata Pak RT, ini warga gua nih gitu Pak RT gitu. Kalau banyak kan kita menang sama yang lain, ya kan? Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita pernikahan adalah jalan untuk mendapatkan keturunan. Ya, jadi kalau dikasih keturunan banyak, alhamdulillah. Ya kali selosin kurang gitu ya. Kalau selosin apa? Kodi ya? Kodi, habis kodi. Wah, ya begitu ya terus ya. Ya, 1 anak, 2 anak, 3 anak. Ingat, mengurus anak adalah ibadah. Jadi semuanya dalam pernikahan adalah ibadah. Anak ngeselin ibadah. Ya, diperhatikan ibu. Kalau ada anak sering sakit, itu asbabnya orang tuanya sering ngomong apaan aja. Anak sakit-sakitan, orang tuanya kadang ngomong apaan aja. Karena ketika saya berbicara dengan psikolog, bahwasanya penyakit itu ternyata awal mulanya dari pikiran. Contoh nih, anak kita hujan deras main hujan, jangan mandi hujan, ntar habis mandi hujan besoknya lah bener kan tuh gue bilang juga apa, jangan mandi hujan disalahin, ya kan? Ternyata penyakit disebabkan dari pola pikir kita. Ya, jangan dipikirin yang negatif, pikirin aja yang positif. Kalau misalnya anak kita main hujan, bismillah, sehat ya Neng, sehat ya Tong, bilang sehat biar jadi karena sesungguhnya setiap ucapan adalah doa. Begitu juga istri kalau nemenin suami mau berangkat semoga dapat rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, yang cukup. Kadang banyak doang cukup orang. Ya, banyak cukup tidak. 1 juta banyak apa dikit? Dikit. 2 juta. Dikit kan ada banyak ya Pak? Jutaan itu kan banyak ya. Tapi tergantung bagi siapa. Kalau bagi orang yang bersyukur itu lebih Pak. Tapi bagi orang yang kufur nggak akan ada cukupnya. Begitu dalam rumah tangga. Belajar mensyukuri apa yang ada. Jangan kebanyakan menuntut sehingga saling pengertian. Suami mengertikan istri, istri pun mengerti suami. Tanggung jawabnya. Semoga kita semua bisa menjalankannya. Sebagaimana insya Allah besok akan dilangsungkan akad nikah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dengan barokah bulan Rabiul Awal dan barokah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengantin begadang. Hah? Nungguin pelaminan. Kamu takut ada yang bohong. Tenang, tim hadir udah siap. Ini begadang ke besok kan? Oh, ke kajian besok. Nah terus, besok kajian pindah ya? Di pelaminan. Ya Neng ya, niatin nikah untuk ibadah. Nanti setelah menikah banyak pelajaran. Nikah itu berarti Neng besok naik perahu. Di perahu itu nanti Neng punya apa? Ada nahkoda. Percaya nggak sama nahkodanya? Percaya. Walaupun nyungsep tuh perahu. Bener Pak. Misal Bapak atau Ibu naik bis. Bis itu supirnya supir yang udah handal. Yang namanya musibah kita tahu nggak? Enggak kan? Begitu juga rumah tangga diibaratkan sebagai kita naik kapal laut, naik perahu. Sehebat apapun nahkoda yang mengendarainya, kita tetap kudu hati-hati dan waspada.
Karena yang namanya setan maka gak ada berhentinya. Ya, setan mengganggu tujuannya untuk menghancurkan rumah tangga, asal mulanya yang digoda istrinya. Jadi istri kalau lagi merasa capek, pengen yang ngedumel, ingat-ingat itu bisikan setan. Ya, itu bisikan. Jadi nanti Neng Zahra kalau lagi kesel gitu, ya, kalau lagi kesel, ingat-ingat itu bisikan setan, nah begitu baik. Ya, karena kalau istrinya udah tergoda, rumah tangga itu akan hancur. Karena perempuan itu akan terus mengingat ya. Karena kalau bahasa kita gimana ya, ngomongnya agak enak. Tidak ada kata salah bagi perempuan. Perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Kalau perempuan salah kembali ke nomor satu, perempuan tidak pernah mendingan kalau tidak masalah sama bini kabur dulu. Ya, begitu kan ya? Itu prinsipnya ya. Kalau saya sedang menerapkan kalau ada masalah keluarga itu saya lebih baik merokok di luar. Kalau istri lagi ceramah tausiah gitu, ceramah tausiah, jangan sekali-kali para suami ngeladenin. Itu ceramah yang harusnya sejam jadi 7 jam. Ya, 100 jam jadi 7 jam. Dari dia ceramah dewekan bela. Ada kita kepancing kan? Ada kita kepancing. Di sedikit aja nih. Dulu pas saya baru berumah tangga lah gara-gara pisau ribut. Pisau. Saya ngontrak daerah Pamulang. Di situ ada apa yang buat cuci piring? Wastafel kita nyuci piring berdua pengantin baru. Nyuci piring barengan, ya kan? Nyuci baju barengan. Mandi bareng. Sunnah itu Pak. Yang udah nikah, yang sudah menikah mandi bareng hukumnya sunnah. Ini kadang apa ya? Ngomongin pernikahan beginian nih, emang ada kitabnya di buku dulu Jen, di Fathul Izar, di kitab-kitab tentang pernikahan, bahwasanya salah satu sunnah adalah sering-sering mandi bareng. Rasulullah SAW sering mandi bersama istrinya. Ya, tapi istrinya bukan istrinya dia. Kalau istrinya boleh, kalau istrinya dia nggak boleh. Jelas ya? Apalagi yang belum nikah. Ya, jadi lantaran itu pisau nyelip, lantaran gara-gara pisau itu nyelip kita berantem. Berantemnya nggak apa-apa. Tadi ngeliat pisau enggak? Oh tadi situ pegang pisau, saya nggak lihat. Kita nggak lihat. Walaupun kita mau ngomong kayak bagaimana pun Pak, yang namanya perempuan nggak pernah ada kata salah. Orang tadi situ yang megang. Mana duit tadi kagak gablek. Ya, dari potongan rokok orang ada. Ya, dari setengahnya tuh. Tapi saya ingat kalau misalnya kita ladenin orang beres-beres nih, saya keluar ke depan pintu. Ketika saya lagi di depan pintu ngopi, bengong gitu. Ini sambil begini kenapa ya? Tiba-tiba dari belakang dia jalan, ngerangkul saya. Ngerangkul sambil berbisik. Apa bisikannya? Pisaunya nyelip. Maafin aku ya. Ternyata pisaunya jatuhnya ke sono. Coba kalau seandainya tadi kejadian itu saya ladenin gimana? Berapa piring yang hancur? Berapa gelas yang pecah? Ya kan? Artinya itu pelajaran-pelajaran yang harus kita tanamkan di dalam rumah tangga. Yang satu jadi api, satu jadi air. Kalau satu jadi api, dua jadi api, maka akan terjadi kebakaran. Jelas? Kalau sedang berapi-api, jangan suka masang status. Haram hukumnya update status tentang keluarga. Dasar suami kurang ajar, dasar istri kurang ajar, itu nggak boleh Pak. Semarah-marahnya kita. Karena kalau itu yang kita pasang di status, akan muncul orang awalnya gini, kamu lagi ada masalah ya? Enggak, curhat aja sama aku. Ya kan? Awal mulanya kan begitu kan? Gara-garanya apa tuh? Masang status. Haram.
rumah tangga dibeberkan di status. Karena zaman sekarang zamannya status. Suami nggak kerja pasang status, yang tadinya nggak ada yang tahu, satu RT tahu. Asal kumpul sama temannya, mampus lu. Gue bilang juga apa, kerja. Hati-hati bu, ada istri yang diperintahkan oleh Nabi untuk diceraikan, ada suami yang kata Nabi tinggali. Suami yang harus ditinggalkan, istri yang harus ditinggalkan, namanya istri yang nusyuz. Nusyuz itu istri yang gak tahu terima kasih, istri yang selalu mengumbar keburukan suaminya, ngasih tahu kekurangan suaminya. Itu istri nusyuz. Istri yang nusyuz kata baginda Nabi boleh untuk ceraikan. Jadi jangan sampai kita menjadi istri yang nusyuz. Apa nusyuz? Mumbar aibnya telan. Ya, telan. Kalau suami punya nasi cuma satu piring, kamu belum makan, mertua kamu belum makan, mana yang kamu dahulukan? Mana Neng? Ini Zahra belum makan nih. Orang tuanya suami juga belum makan, tapi itu piring cuma ada satu. Itu suami mau ngasih Zahra, apa ngasih ke ibu dulu? Ini gara-gara lantaran nasi sepiring ribut biasanya. Lu memang suami gak punya otak. Bukan mak lu doang yang lapar, gue juga lapar. Suami wajib mengutamakan istrinya. Walaupun surganya suami masih tetap pada ibunya. Karena surganya suami ketika dia sudah menikah masih tetap di ibunya, tapi kunci surganya berpindah kepada istrinya. Logikanya gimana kita bisa masuk kalau kuncinya agak kita pegang? Jelas? Jadi kalau kita pengen berbakti sama orang tua, lewat kuncinya. Bahagiakan istri. Ya, golongan orang yang celaka, suami kalau sama teman-temannya kumpul sering ngeluarin duit, tapi kalau sama bininya itu suami yang celaka. Karena sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istri. Kenapa gue belain malam ini ya? Ya, karena udah dimasakin tuh kayaknya ya. Kalau nanti kagak dipersilakan makan kita. Ya, dan demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau kurang jelas nanti via WA ya. Bang Moco biasanya lewat Bang Moco nggak sampein ya Bang ya. Besok kan ada silot tuh, habis nikah ada silot di belakang silot. Apa silot? Silot itu perjanjian suami istri. Nah nanti dibaca, jangan sampai nggak dibaca. Bacanya sambil nyubit udara nggak apa-apa. Silotnya dibaca ya. Saya ingatkan dari sekarang, nanti silotnya dibaca. Kalau nanti papa nanya silotnya mau dibaca sekarang apa nanti? Kalau suaminya mau baca, mau baca silot itu kadang kalau kita udah nyampe kamar jarang dibaca Pak. Di belakang buku nikah itu ada silot. Silot itu perjanjian antara suami dan istri, jarang dibaca itu. Kalau saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan tanpa adanya kabar, maka jatuh talak. Bagaimana cara menggantinya? Saya bayar denda 10.000. Itu dibaca. Boleh nanti malam dibaca nggak apa-apa. Yang penting dibaca. Jadi jangan sampai ngomongnya dikit-dikit talak, talak. Hati-hati. Ucapan adalah doa. Bila yang sudah menikah, kalau suami bilang begini nih, gua anterin lu ke rumah bapak lu, itu jatuh talak. Hati-hati tuh. Kalau pernikahan nggak boleh tuh. Gua anterin lu, misalnya kita mau bini kita, pulang baik ke rumah mak lu, nah berarti kita sudah jatuh talak. Nggak ada yang tahu kan? Tapi kita masih jima bareng sama istri kita. Berjima masih sama suami kita. Padahal udah jatuh talak. Itu ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Semoga ibadahnya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terlama adalah pernikahan. Ya, niatkan untuk
ibadah. Semoga Allah berikan kemudahan, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.